Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film action super keren berjudul Blood and Bone yang dirilis pada tahun 2009. Jadi adik-adik, film ini mengisahkan seorang petarung hebat yang rela berhadapan dengan mafia kejam demi membalaskan kematian sahabatnya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan sekelompok geng di dalam penjara yang dipimpin oleh pembunuh bernama Bagong. Mereka menuju ke kamar mandi untuk menghajar seorang napi pendiam bernama Isaiah yang biasa dipanggil Bon. Awalnya, Bon menyarankan mereka untuk pergi menjauh karena ia tidak ingin melukai siapapun. Namun karena Bagong sangat bandel, Bon pun akhirnya mengajar mereka dengan teknik bela diri yang ia pelajari sejak kecil. Singkat cerita, setelah keluar dari penjara, Bon kemudian pergi ke rumah penginapan untuk memesan sebuah kamar di wilayah Los Angeles. Ia dipandu oleh pemilik rumah bernama Tamara yang memiliki pekerjaan mulia sebagai pengasuh 3 anak yatim. Dikarenakan wilayah mereka memiliki kriminalitas tingkat tinggi, Tamara pun memberikan aturan kepada Bon berupa tidak boleh membawa bondolan, senjata, obat-obatan, dan tentu saja minyak zaitun. Malam harinya, Bon sengaja pergi ke arena pertarungan bawah tanah yang dikelola oleh promotor bernama Pinball. Dalam pertarungan itu, datanglah bos mafia bernama James yang ingin bertaruh dengan Pinball dengan mengandalkan petarung terkuatnya yang bernama Hammer. Pinball pun setuju dan menyuruh petarung terkuatnya yang bernama Cowboy untuk melawan Hammer. Namun sayangnya, dalam pertarungan itu, Pinball kalah taruhan karena Cowboy dibuat sekarat oleh The Hammer. Setelah pertarungan, Pinball didatangi Bon yang secara tiba-tiba ingin mengatur pertarungan melawan Hammer. Ia juga ingin Pinball menjadikan dirinya sebagai petarung terbaiknya agar bisa menghasilkan uang banyak. Meski baru saja berkenalan, Pinball akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Bon. Pinball lalu mengenalkan Bon kepada James, tetapi bukannya menatap James, Bon malah terus-terusan memandangi kekasih James yang bernama Angela. Setelah perkenalan, Bon dites oleh Pinball untuk mengalahkan seorang petarung milik bos laundry bernama Big L. Dalam pertarungan itu, Bon menunjukkan keahlian dan berhasil mengalahkan Big L hanya dengan 2 kali tendangan saja. Hal itu pun tentu saja membuat Pinball terkesan dan semakin semangat untuk menjadikan Bon sebagai petarung terbaiknya. Pinball lalu mengantar Bon pulang, tapi di dalam perjalanan, Bon kepo tentang Angela, kekasih James. Pinball pun menyarankan Bon agar tidak berurusan dengan James karena James seorang mafia sekaligus pembunuh yang memiliki jaringan di kepolisian. Pinball kemudian sedikit menceritakan tentang Angela, di mana dulunya saat Angela sedang hamil, suaminya dijebak oleh James ke dalam kasus pembunuhan, dan saat suaminya di penjara, James merebut Angela serta menjadikannya seorang pecandu, bahkan sampai ia melahirkan seorang anak. Sementara itu, James dan 2 anak buahnya yaitu Hammer dan Teddy mendatangi rumah teman bisnis kelintingan mereka yang bernama Daryl. Awalnya, situasi di sana aman-aman saja. Namun setelah istri Daryl menyetel lagu Runkat, James tiba-tiba membunuh Daryl dengan pedangnya.
Rupa-rupanya, James ini telah mendapatkan perintah dari mafia tertinggi di wilayah mereka yang bernama Franklin. Setelah membunuh Daryl, James pulang ke rumah, di mana di sana Teddy menunjukkan video uka-uka yang menampilkan Bond mengalahkan Big L hanya dengan 2 kali tendangan. Hal itu tentu saja membuat James tertarik dan ingin menguji kemampuan Bond. Selain memiliki bisnis yang banyak, James ternyata memiliki 2 anjing pitbull yang sangat galak. 2 anjing inilah yang sering James gunakan untuk membunuh orang yang mengganggu dalam bisnisnya. Keesokan harinya, Bond terlihat sudah akrab dengan keluarga Tamara, termasuk ayah Tamara yang bernama Roberto, di mana Roberto ini pekerjaannya hanya bermain catur di teras rumah saja. Di saat itu juga, datanglah Pinball yang akan membawa Bond ke pertarungan bawah tanah milik bos telur puyuh. Sesampainya di sana, Bond disuguhkan dengan pertarungan antara wanita yang dimenangkan oleh Veretta. Pinball kemudian dengan songongnya mengajak bos telur puyuh untuk bertarung $5.000 dan menjadikan Bond sebagai petarungnya. Setelah setuju, bos telur puyuh itu memberikan petarung terhebatnya yang bernama 5G. Namun sayangnya, bos telur puyuh merugi karena Bond mampu mengalahkan 5G dengan 1 kali pukulan saja. Sayangnya, Pinball yang terlalu bergembira tak sengaja keceplosan dengan mengatakan kalau Bond ini mampu mengalahkan 2 orang sekaligus, guys. Hal itu pun membuat bos puyuh menaikkan harganya agar Bond mau melawan 2 petarung sekaligus. Daripada tidak mendapatkan hadiah, Bond pun mengiyakan tawaran bos puyuh dan lagi-lagi berhasil mengalahkan 2 petarung andalannya. Tetapi, bos puyuh masih belum terima atas kekalahannya dan menyuruh semua petarungnya untuk menyerang Bond. Meskipun dikeroyok, Bond lagi-lagi berhasil mengalahkan mereka dan akhirnya mendapatkan uang $7.000 dengan bonus 2 telur puyuh milik si bos. Demi hari demi, Pinball membawa Bond ke berbagai arena tarung bawah tanah. Sampai akhirnya, Pinball menjadi seorang promotor yang kaya raya berkat bantuan Mas Bond. Bond juga sering melatih kemampuannya dengan latihan pernafasan atau Tai Chi. Pada suatu hari, saat Bond baru pulang dari pertarungan, ia dipergoki oleh Tamara yang melihat banyak luka di wajah Bond akibat mendapatkan pukulan. Tamara pun mengambil perlengkapan P3K untuk menambal luka di wajah Bond. Di sini, Bond bertanya tentang salah satu anak asuh Tamara yang bernama Jared yang setiap pagi dan sore selalu duduk di samping jendela. Tamara lalu menceritakan kalau ayah Jared meninggal saat di dalam penjara, sedang ibunya entah di mana setelah bertemu dengan seorang bos mafia. Keesokan harinya, James terlihat sedang mengejar seorang pelacur yang telah menghilangkan barang haram miliknya. Wanita tersebut sangat ketakutan sambil menjelaskan kalau dirinya tak bersalah. Namun James yang orangnya temperamen dengan sengaja menabrak wanita tersebut sampai membuatnya meninggal. Ketika James hendak keluar gang, ia tak sengaja berpapasan dengan Roberto yang baru saja membeli seblak. Karena takut tindakannya terbongkar, James pun segera menyuruh Teddy untuk pergi sebelum Roberto melihat jasad si wanita. Singkat cerita, pertarungan antara Bond dan Hammer pun diadakan. Namun sebelum bertarung, Hammer ternyata mengonsumsi cairan adrenalin sehingga saat dipukul nanti ia tidak merasa sakit.
Itulah mengapa Hammer selalu menang saat melawan petarung andalan para bos-bos. Akan tetapi, saat di dalam pertarungan, semua yang dilakukan oleh Hammer itu sia-sia karena Bond mampu memukul Hammer berkali-kali, bahkan tidak memberi kesempatan kepada Hammer untuk memukul balik. Alhasil, Hammer pun berhasil dikalahkan oleh Bond yang sama sekali tidak terluka. Kemampuan Bond tentu saja menarik perhatian James. Ia pun mengundang Bond dan Pinball untuk berpesta di rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah James, Bond disambut oleh Angela yang terlihat kehilangan kesadaran akibat obat-obatan. James lalu membawa Bond ke ruangan yang penuh dengan pedang katana. Usut punya usut, ternyata James ini sangat menggemari seni bela diri, termasuk seni sentuhan 5 jari. James kemudian mengungkapkan bahwa kekuasaannya berada di bawah seorang pedagang senjata bernama Franklin yang dulunya pernah berhutang jasa kepada James. Ia juga mengungkapkan bahwa Franklin memiliki organisasi yang menciptakan pertarungan kelas atas bernama The Consortium. Ternyata, James menginginkan Bond menjadi petarungnya dan akan masukkannya ke dalam konsortium untuk melawan petarung Franklin yang tak terkenal, yang tak terkalahkan bernama Freddy. Namun sayangnya, Bond masih belum siap dan akan memikirkannya terlebih dahulu. You be priced. You can retire a very rich man. I'll think about it. But Mavet owes me. Maybe you should get used to it. But you should know. Like I said. Karena tahu kalau Bond tertarik dengan Angela, James pun meminta Angela untuk melayani Bond. Hal ini James lakukan agar Bond mau menerima permintaannya bertarung melawan Freddy. Saat Angela mengajak Bond ke kamar, Angela malah mengancam Bond dengan sebuah pistol. Akan tapi, Bond segera memberitahu bahwa dirinya adalah teman suami Angela yang sudah tiada, yaitu Danny. Bond menunjukkan bukti berupa foto Angela yang sedang bersama Danny. Dari sinilah Bond bercerita bahwa selama di penjara, Danny sering menceritakan tentang Angela dan anaknya yang sangat ia sayangi. Namun, pada suatu hari, Danny dibunuh oleh Bagong yang ternyata suruhan James. Dari sinilah, Bond bersumpah untuk balas dendam atas kematian sahabatnya dan berjanji akan melindungi Angela beserta anaknya. Setelah dari kamar, Bond minta izin ke James agar mau meminjamkan Angela untuk sementara waktu. Dengan begitu, Bond akan bersedia menjadi petarung James guna melawan Freddy. Tentu saja, James setuju dan biarkan Angela dibawa oleh Bond. Bond kemudian memberitahu Angela kalau dirinya tahu di mana anaknya berada. Namun sebelum Angela menemui anaknya, Angela harus membersihkan dirinya terlebih dahulu dari narkoba. Bond lalu membawa Angela ke pusat rehabilitas dan meminta Angela untuk menjalani beberapa terapi di sana. Keesokan harinya, James mengunjungi kediaman Franklin yang terletak di kebun orang aring. Di sana, James mengajak Franklin untuk melakukan konsortium, karena kini James telah memiliki petarung terhebatnya yang dirasa mampu mengalahkan Freddy. James juga membawa uang taruhan berjumlah $5 juta yang mana jumlah tersebut sudah termasuk dipotong pajak. Franklin pun setuju dan minta James untuk menyiapkan pertarungannya dalam 2 hari dari sekarang. Frankly, were entertained for the most part on the basketball court. You are no use for you. Malam harinya, saat Bond sedang jalan-jalan, ia tak sengaja bertemu rombongan polisi yang menemukan Roberto dalam kondisi tidak bernyawa akibat gigitan anjing. Saat kembali ke rumah, Bond disambut oleh Tamara yang sangat sedih dan tak terima kepada orang yang telah menggunakan anjing sebagai alat pembunuhan.
Ternyata, dalang dari pembunuhan itu ialah James, karena James menganggap Roberto sebagai ancaman setelah memergoki dirinya membunuh seorang wanita di gang sempit sebelumnya. Mr. Bone. Beberapa saat kemudian, saat Bond dan Tamara bobok bareng, tiba-tiba James entah bagaimana sudah berada di kamar mereka. Kedatangan James ke sini tentu saja untuk menyiapkan Bond karena 2 hari lagi konsortium akan diadakan. Namun, sayangnya Bond menolak, yang membuat James marah dan hampir membunuh Tamara. Tapi untungnya, James masih memiliki akal dan membiarkan Tamara hidup untuk sementara. Setelah dari sana, James meminta Teddy menyiapkan para anak buahnya untuk menangkap Pinball, Angela, Tamara, dan anak asuhnya sebagai ancaman agar Bond mau menerima tawarannya. All of them motherfuckers. Orang pertama yang akan mereka tangkap adalah Pinball yang sedang berada di sebuah klub malam. Tapi untungnya, sebelum Pinball ditangkap, Bond datang dan langsung membunuh anak buah James termasuk Hammer. Setelah itu, keduanya pergi ke pusat rehabilitas untuk menyelamatkan Angela. Sesampainya di sana, Pinball dan Bond berhasil menghabisi para anak buah James, termasuk Teddy. Bond kemudian menelpon James dan mengatakan kalau target selanjutnya adalah kau James. James yang panik pun sengaja mengirim GPS kepada Bond dan memancingnya ke rumah Franklin untuk pertarungan konsortium. Singkat cerita, sesampainya Bond di rumah Franklin, Bond dibawa ke hadapan para penguasa dari berbagai negara. Di sana, James mengungkapkan fakta bahwa dirinya telah banyak melakukan pembunuhan, termasuk membunuh Danny. Namun tanpa sadar, ternyata ucapan James direkam oleh Bond yang langsung mengirimnya ke Pinball sehingga Pinball bisa melaporkan kelakuan James kepada polisi dengan bukti rekaman tersebut. You didn't deserve Angela. Bond lalu dihadapkan dengan Freddy yang enggan mencopot pakaiannya karena untuk mengalahkan Bond, ia tidak perlu memakai setelan petarung. Wah, sombong cuy. Saat pertarungan konsortium dimulai, Bond maupun Freddy sama-sama saling serang dan saling membaca gaya bertarung mereka. Setelah menemukan kelemahan Freddy, Bond langsung menghajar Freddy secara habis-habisan dan akhirnya ia pun berhasil membuat Freddy masuk ke dalam kunciannya. Namun, di sini Bond sengaja mengalah agar James kehilangan uang 5 juta dolarnya. Hal itu tentu saja membuat James marah. Ia pun mengunus pedangnya dan bersiap untuk membunuh Bond. Namun siapa sangka, Bond malah mendapatkan bantuan dari Franklin berupa memberikan Bond pedang. Tetapi Bond malah membuang pedangnya dan hanya menggunakan selongsongan saja untuk mengalahkan James. Dalam pertarungan itu, Bond berhasil mengalahkan James dengan memotong pergelangan tangannya. Namun sayangnya, Bond langsung pergi setelah polisi berdatangan untuk menangkap James dan Franklin. Beberapa hari kemudian, Angela akhirnya bersih dari narkoba dan tiba di rumah Tamara untuk bertemu anaknya yang ternyata adalah Gerald. Tamara lalu mengucapkan terima kasih kepada Bond yang saat itu sedang berkemas-kemas untuk pergi berkelana karena tujuannya sudah selesai. Bond kemudian memberikan uang segepok kepada Tamara dan minta Tamara agar mau mengizinkan Angela dan Jared tetap tinggal di rumahnya. Sebelum pergi, Bond berpamitan dengan Pinball yang juga sangat berterima kasih kepada Bond atas semua bantuannya. Film ini ditutup dengan Bond berjalan di tengah aspal sambil menutupi cahaya matahari sunrise